Zelensky dipermainkan sekutunya, kacau balau negara NATO kirim panser busuk ke Ukraina. Jerman saat ini tengah menjadi sorotan publik Ukraina pasca pengiriman alat utama sistem persenjataan alutsista Panzerhaubitze 2000 ke Ukraina. Siapa sangka panser buatan Jerman itu banyak yang rusak dan tak bisa digunakan dalam perang melawan Rusia. Kebanyakan howitzer Jerman PZH-200 yang telah dipasok ke Ukraina oleh Barat telah rusak dan membutuhkan perbaikan. Sebelumnya, bulan lalu media Jerman Der Spiegel merilis kabar jika pemerintah Ukraina telah memberitahu Jerman jika sejumlah howitzer PZH-2000 tidak berfungsi setelah digunakan secara ekstensif dan diserang oleh Rusia. Media asal Jerman itu juga menulis jika 100 tembakan yang dilontarkan oleh meriam Swagerak PZH-2000 dalam satu hari dianggap sebagai intensitas tembakan yang melebihi batas normal, sehingga dapat merusak persenjataan ini. Seperti diketahui, PZH-2000 merupakan alutsista yang dirancang oleh dua manufaktur alutsista Jerman, Krauss-Maffei-Wegmann dan juga Rheinmetall, periode 1987 hingga 1996. Sejak 1996 hingga saat ini, meriam Swagerak PZH-2000 masih diproduksi dan digunakan 8 negara selain Jerman. Jerman saat ini tengah menjadi sorotan publik Ukraina pasca pengiriman alat utama sistem persenjataan alutsista Panzerhaubitze 2000 ke Ukraina. Siapa sangka panser buatan Jerman itu banyak yang rusak dan tak bisa digunakan dalam perang melawan Rusia. Kebanyakan howitzer Jerman PZH-200 yang telah dipasok ke Ukraina oleh Barat telah rusak dan membutuhkan perbaikan. Sebelumnya, bulan lalu media Jerman Der Spiegel merilis kabar jika pemerintah Ukraina telah memberitahu Jerman jika sejumlah howitzer PZH-2000 tidak berfungsi setelah digunakan secara ekstensif dan diserang oleh Rusia. Media asal Jerman itu juga menulis jika 100 tembakan yang dilontarkan oleh meriam Swagerak PZH-2000 dalam satu hari dianggap sebagai intensitas tembakan yang melebihi batas normal, sehingga dapat merusak persenjataan ini. Seperti diketahui, PZH-2000 merupakan alutsista yang dirancang oleh dua manufaktur alutsista Jerman, Krauss-Maffei-Wegmann dan juga Rheinmetall, periode 1987 hingga 1996. Sejak 1996 hingga saat ini, meriam Swagerak PZH-2000 masih diproduksi dan digunakan 8 negara selain Jerman. Ahli Jerman diam-diam beralih dukungan ke Rusia lebih baik mengecewakan Ukraina. Jerman sedang dalam negosiasi rahasia dan siap untuk berhenti membantu Kiev agar tidak mempermalukan Rusia. Jerman menantang penghinaan pada Rusia dan siap mengabaikan bantuan ke Ukraina. Seorang ahli di Institut Hudson di Washington, Peter Raff, menulis dalam sebuah artikel untuk majalah Kebijakan Luar Negeri yang menggambarkan jika ada yang salah terkait dukungan negaranya pada Ukraina. Menurutnya hal itu dibuktikan dengan adanya negosiasi rahasia yang diduga dilakukan Berlin dengan Moskow. Fakta bahwa Berlin dibanjiri rumor negosiasi rahasia dengan Rusia menunjukkan bahwa Jerman lebih baik mengecewakan Ukraina daripada mempermalukan Rusia, apapun artinya itu, kata Raff. Analis percaya bahwa Kanselir Jerman Olaf Scholz mungkin berbagi posisi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada solusi diplomatik untuk konflik tersebut. Tentu saja, Scholz tidak bertindak sejauh Macron yang menyarankan agar Ukraina menyerahkan sebagian wilayah dan memperingatkan Barat agar tidak mempermalukan Rusia. Jerman, kata dia, harus memiliki sikap yang tegas dengan tidak memihak satu negara berkonflik atas desakan negara lain seperti Amerika. Namun reaksi Jerman terhadap eskalasi dalam bentuk
membangun pertukaran diplomatik berbicara untuk sendiri, kata ahli itu. Ralph menarik perhatian pada tidak pentingnya bantuan militer yang diberikan Berlin ke Kiev. Seoul juga dilaporkan mundur dari janjinya untuk mengerahkan pasukan tambahan di Lithuania sebagai bagian dari strategi NATO untuk menahan Rusia di Baltik. Rusia telah melakukan operasi militer di Ukraina sejak 24 Februari 2022. Menurut Kementerian Pertahanan, tentara Rusia telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama secara signifikan, mengurangi potensi tempur Ukraina. Tujuan utama di departemen itu disebut pembebasan Donbas. Sebelumnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz memuji kebijakan pendahulunya Angela Merkel terhadap Rusia. Tulis di tweet edisi Jerman, "Saya berada di pihak pendahulu saya dan tidak melihat alasan untuk meragukan keputusannya. Kebijakan hidup berdampingan secara damai tidak akan pernah salah." Menurut Scholz, dia juga mendukung keputusan Merkel untuk menentang bergabungnya Ukraina dengan Aliansi Atlantik Utara pada 2008. Setiap negara yang ingin menjadi anggota harus memenuhi kriteria untuk bergabung dengan NATO. Maksudnya Ukraina ke dalam blok itu tidak ada dalam agenda. Seperti yang dikatakan Merkel sendiri, dia masih menganggap benar bahwa dia bereaksi negatif terhadap gagasan Ukraina bergabung dengan NATO. Pengerahan pasukan militer Amerika Serikat ke sejumlah negara Eropa diiringi dengan terus berdatangannya ribuan senjata dari negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara ke Ukraina. Akhirnya direspon Presiden Rusia Vladimir Putin. Berbicara dalam konferensi tingkat tinggi NATO akhir Juni 2022 lalu, Presiden Amerika Joe Biden secara resmi mengumumkan pengerahan tambahan pasukan ke sejumlah negara Eropa. Salah satu yang pasti akan dibuat oleh Amerika adalah pangkalan militer di Polandia, pos komando garis depan KOP 5, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, US Armed Force, akan melengkapi unit militer Amerika Serikat yang sudah berbasis di Rumania. Biden juga memastikan Amerika akan menambah skuadron jet tempur siluman F-35 Lightning II ke Inggris dan sejumlah armada kapal perang ke Spanyol. Sikap Amerika dan NATO saat itu sama sekali tidak direspon oleh Rusia. Di sisi lain, pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia malah berhasil merebut kendali Oblast Provinsi Luhansk yang berada di wilayah timur Ukraina. Unit militer Rusia bahkan sudah hampir menguasai seluruh wilayah Oblast Donetsk yang juga dihuni oleh kelompok separatis pro-Rusia Republik Rakyat Donetsk. Rusia dituding Amerika dan sekutunya dalam NATO tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan. Aliansi Pertahanan Negara Barat itu juga menganggap Rusia sama sekali tidak punya keinginan untuk berdamai dan menghentikan agresi di Ukraina. Setelah hampir 5 bulan operasi militer khusus Rusia berlangsung di Ukraina, Putin akhirnya angkat suara. Dengan tegas, mantan perwira Badan Intelijen Uni Soviet ini mempersilahkan Amerika dan sekutunya untuk turun ke medan perang melawan Rusia. Kami mendengar akhir-akhir ini bahwa mereka ingin mengalahkan kami di medan perang. Apa yang bisa Anda katakan? Biarkan mereka mencobanya, ucap Putin dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia.